teman-teman. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Irene Mete dengan NPM 33180003, kelas A semester 6. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum bioteknologi tentang isolasi DNA pada buah pisang. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum isolasi DNA pada buah pisang. Yang pertama, alat saya gunakan yang pertama itu pisau. Nah, fungsi dari pisau ini untuk memotong buah pisang. Yang kedua, saringan. Fungsi dari saringan ini untuk menyaring larutan yang akan kita gunakan. Yang ketiga, ada sendok. Fungsi dari sendok untuk mengukur garam maupun air yang akan kita gunakan. Yang berikut ada gelas. Fungsi dari gelas sebagai wadah untuk menyimpan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam isolasi DNA. Nah, yang berikut ada plastik ziplock. Fungsi dari plastik ziplock ini untuk menghancurkan buah pisang. Sedangkan bahan-bahan yang kita gunakan dalam praktikum yang pertama itu ada Aquades, sebagai penggantinya adalah air mineral yang berfungsi untuk melarutkan sabun cair maupun garam. Yang kedua ada sabun cair. Fungsi dari sabun cair ini sebagai denaturasi protein di dalam sel. Yang berikut ada alkohol. Nah, alkohol di sini yang saya gunakan itu adalah alkohol 70%. Fungsi dari alkohol ini sebagai mempermudah presipitasi pada sel. Yang berikut ada garam. Fungsi dari garam ini sebagai lisi sel atau untuk memecahkan sel. Yang berikut ada buah pisang. Buah pisang ini yang kita gunakan untuk mengamati DNA. Oke, untuk alat dan bahannya sekian saja, langsung saja. Yang berikutnya saya akan melakukan proses pengerjaannya. Nah, langkah kerja yang pertama, kita ambil buah pisang. Selanjutnya kita bagi dua. Ambil bagian dalam pisang atau isinya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kertas ziplock atau plastik ziplock. Hancurkan secara perlahan sampai merata. Kalau sudah selesai, kita biarkan. Selanjutnya kita ambil gelas dan sendok. Nah, garam yang akan kita gunakan dalam proses isolasi DNA itu sebanyak 1 sendok. Kita masukkan ke dalam gelas. Begitu pula dengan sabun cair. Nah, sabun cair yang kita gunakan adalah sabun cair untuk mencuci piring. Jadi bisa kita gunakan untuk isolasi DNA pada buah pisang. Jadi yang kita gunakan di sini sebanyak 1 sendok pula.
kita ukur air mineral yang akan kita larutkan garam maupun sabun cair itu sebanyak 3 sendok. Oke. Selanjutnya kita larutkan. Oke, larutannya sudah merata, bisa kita lihat. Setelah larutannya merata, kita ambil pisang yang sudah kita haluskan di dalam kertas ziplock. Masukkan larutan garam maupun sabun ke dalam kertas ziplock. Aduk sampai merata. Oke, kita bisa lihat ya. Selanjutnya saya akan menyaring larutan tersebut. Kita tuangkan ke atas saringan. Nah, usahakan larutan ini sendirinya, biarkan dia sendiri berjalan dalam proses penyaringan tanpa ada bantuan dengan cara menekan. Kita diamkan sampai airnya semuanya turun ya. Oke, teman-teman, kita bisa lihat larutan yang sudah kita saring ya. Ini sudah ya. Kita sisihkan. Selanjutnya kita masukkan alkohol. Nah, fungsi dari alkohol ini untuk mempermudah proses presipitasi dalam sel. Nah, alkohol yang kita gunakan ini adalah alkohol 70%. Kita masukkan ke dalam larutan pisang yang sudah tercampur dengan garam maupun sabunnya. Kita masukkan secara perlahan di bagian dinding gelas.
kita diamkan untuk proses pengamatan DNA pada buah pisang. Kita diamkan 2 atau 3 menit. Setelah ini baru kita amati DNA-nya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat pada hasil praktikum yang sudah kita buat. Nah, di bawah itu terdapat lapisan putih yang terdapat pada buah pisang. Nah, lapisan putih ini yang disebut dengan DNA pada buah pisang. Jadi kita bisa lihat antara alkohol maupun DNA pada buah pisang. Nah, yang putih ini disebut dengan DNA pada buah pisang. Itu yang terdapat pada bagian bawahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mungkin ini saja praktikum isolasi DNA pada buah pisang.